Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah waladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang saat ini Allah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang terbaik karena beliau adalah manusia terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sahabat podcast religi dimanapun Anda berada, seperti biasa kami menyapa dari penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Mari sama-sama kita merawat bumi, tebarkan moderasi, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Baik, sahabat podcast religi dimanapun Anda berada, hari ini adalah hari yang spesial karena dua spesialnya. Pertama, kita akan membahas podcast kita tentang hari ini Jumat 15 Agustus 2024. 16 ya? 16. Esoknya kita akan mengadakan hari kemerdekaan kita yang ke-79. Itu yang pertama, bahasan podcast kita. Selanjutnya, sahabat religi, yakinlah mendatangkan ustadz-ustadz kita ini sulit sekali bisa berpuisi. Ya, kita kedatangan tamu dari penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Hadir bersama kita Kiai kita Ustadz Ismail SPDI SOSI. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Iya, ini udah saya pakai merah, walaupun malam bisa pakai putih, berarti udah merah putih nih saya. Indonesia Raya. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Baik, hadir juga bersama kita Ibu penyuluh fungsional ASN PNS kita, Ibu Nurasya Siban SAG. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Hadir bersama kita Ustaz Sofian SHI. Sehat Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Juga hadir dengan Ibu Aprida Lubis SAG. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, tamu kita lagi yang terakhir adalah Ibu Nur Halimah SHI. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Baik, seperti biasa, saya tidak sendiri, ditemani oleh penyuluh-penyuluh kita dari KUA Kecamatan Rambutan. Ada Ustadz Zul. Ya. Tapi ada yang beda hari ini dari Ustadz Zul. Serbannya mana Ustaz? Nah, biasanya kalau nggak di kanan di kiri. Iya. Ini nggak pakai Ustaz ya? Nggak pakai. Iya. Karena kayaknya habis ini mau manjat pinang kayak ini. Mau lah puasa. Iya, pakai tadi. Iya, betul. Sehat, ada bersama Ibu Sri. Sehat Ibu Sri ya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ibu Leni sehat? Ibu Nurul sehat? Harus tetap sehat, semangat kemerdekaannya. Sebentar, sendiri sehat? Saya sehat juga, alhamdulillah. Banyak kita mau ditanya. Iya, karena kayaknya kita punya kesibukan masing-masing di 17-an ini Ustaz. Iya. Ya, jadi kita harus tetap semangat. Baik, untuk membahas podcast kita kali ini sesuatu yang sangat spesial mengenai kemerdekaan Republik Indonesia kita yang sudah merdeka 79 tahun. Maka kemudian wajiblah bagi kita mensyukuri nikmat ini. Nah, sebelum jauh kita melangkah membahas tentang kemerdekaan, makna kemerdekaan dan sebagainya, patutlah kita mengetahui sebenarnya. Saya akan bertanya dulu kepada Ustadz Zul ini. Ustadz, kira-kira selama ini kan ada orang mengatakan merdeka dimanapun. Bahkan kalau kita dengar dulu waktu kecil, merdeka. Sebenarnya apa sih makna merdeka itu Ustadz? Nah, sudah diberikan kita kesempatan merdeka, tapi mungkin kalau anak-anak kita kan nanti bertanya, ya merdeka itu apa? Atau sahabat podcast kita religi akan bertanya, apa sih sebenarnya kemerdekaan itu? Jadi izin, sebenarnya makna merdeka itu apa? Bisa mungkin bisa menyampaikannya? Oke, terima kasih. Kalau kita ambil dari bahasa Inggrisnya pula freedom. Oh, freedom sudah. Bebas. Nah,
itu dia. Jadi makna kemerdekaan kalau menurut bahasa lughawi sebenarnya bebas. Bebas dari segala belenggu, bebas dari segala penjajahan, bebas dari segala penindasan. Makanya saling terkait juga kalau kita mau bandingkan Indonesia dulu waktu penjajahan, coba kita lihat Palestina sekarang. Sedih kita lihatnya memang kan. Kita lihat rumah-rumah hancur, rumah ibadah hancur, anak keluarga hancur, semuanya hancur, tanah hancur. Begitulah sama kayak kita juga dulu. Para leluhur kita dulu sama. Makanya kemerdekaan ini sangat bermakna bagi kita semua, dan mudah-mudahan jangan lagi kita ini menjadi bangsa yang terjajah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekaligus ya bukan hanya sekedar merdeka dari penjajahan aja, tapi paling tidak ada memiliki 3 hal sebenarnya. Ya. Yang pertama itu memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib bangsa kita sendiri. Itu dia. Jadi dengan adanya kemerdekaan itu kita bisa menentukan nasib kita ke depan gimana gitu. Kalau enggak mungkin kita bisa jadi P3K. Dijajah nggak mungkin bisa jadi PNS ke ibu ini cuma Mega runcing ya Ustaz? Enggak, runcing lah perang ya kan. Jadi dengan merdeka ini kita bisa menentukan nasib kita mau jadi apa. Mau jadi pejabat, mau jadi presiden, mau jadi gubernur, mau jadi kepala desa, terserah kita. Mau tidur pun di rumah terserah. Namanya merdeka, merdeka. Kan gitu, nggak suka-suka kita. Itulah dia kita yang berbangsa dan bernegara. Itu yang pertama, menentukan nasib itu kita sendiri. Dan yang kedua adalah membangun identitas. Dengan adanya kemerdekaan ini, kita sama-sama bisa membangun identitas kita. Maksudnya kita adalah bangsa Indonesia. Habis. Sekali Indonesia, tetap Indonesia. Merdeka. Kan itu dia. Diakui Iya, diakui. Indonesia. Diakui, seluruh dunia mengakui kita ini adalah bangsa Indonesia. Maka bangga kita dengan menjadi rakyat Indonesia. Nah, itu dia. Dan begitu juga kita harus dengan adanya tadi kita bangga menjadi bangsa Indonesia ini, kita harus melestarikan pula nilai-nilai budaya kita. Tak bisa kita bangga tanpa melestarikan nilai-nilai budaya. Jadi ada 3 hal ini tadi. Kita menentukan nasib kita sendiri, ya kan, begitu juga kita bangga sebagai rakyat Indonesia, dan yang terakhir adalah kita harus melestarikan nilai budaya bangsa kita sendiri. Itulah dia paling tidak 3 hal untuk memaknai kemerdekaan Indonesia Raya ini. Itu aja mungkin yang dapat kami sampaikan. Masya Allah, luar biasa Ustaz ya. Memang kalau Ustaz Zuli ini, kalau kita ingat kemarin kita sempat memberikan podcast juga. Ibu-ibu kami sampaikan, kami kemarin ada podcast Ustaz ya, dengan Kecamatan Bajenis. Bayangkan membahas masalah Muharram sampai penyuluhan pertanian Ustaz ya. Iya. Ustaz Jol bukan hanya penyuluh agama, tapi pertanian pun dia sampaikan di sini. Luar biasa. Hebat ya. Luar biasa. Iya, multitalenta. Baik, ada beberapa hal yang mungkin saya kutip sahabat podcast religi di mana Anda berada. Pertama, bahwa yang disampaikan cara kita memaknai kemerdekaan ini, pertama adalah untuk kedaulatan nasib bangsa kita. Kita sudah berdaulat, maka kemudian nasib bangsa ini ada di tangan kita. Bagaimana ke depannya? Yang kedua, membangun identitas bangsa. Siapa lagi yang menjaga nama baik negara ini? Bangsa ini kalau bukan Harus bangga gitu. harus bangga Ustaz ya. Dan yang terakhir, melestarikan nilai-nilai luhur atau budaya bangsa. Saya kira untuk saat ini itulah poin yang kita ambil dari apa yang dipaparkan oleh Ustaz Zulkifli. Baik, saya berpindah ke Ustaz Ismail yang saya kira sudah kapan ini manggil Ustaz ini beran jadwal dia nih pun, ya Allah, bisa hadir kembali bangga kita. Kami menunggu tadi saat ini nggak akan kita mulai podcast kalau Ustaz nggak datang. Jam-jam kita tunggu kok. Baik Ustaz, tadi kita makna kemerdekaan sudah disampaikan oleh Ustaz Zul, maka kemudian izinkan kami bertanya, sahabat religi dimanapun berada ingin mengetahui Ustaz, sebenarnya bagaimana sih cara kita harus mensyukuri kemerdekaan Ustaz? Terdalam ini syukur ini. Mensyukuri nikmat itu ada beberapa hal. Di antaranya kalau kita merujuk kepada Quran surat Ibrahim ayat 7, itu kan dijelaskan wa in tadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya apabila kita bersyukur atas nikmat Allah, maka akan ditambah nikmat itu. Yang mau saya sampaikan begini, cara mensyukuri nikmat kemerdekaan selaku kita sebagai bangsa Indonesia. Pertama,
bagi umat beragama melaksanakan ketakwaan agamanya masing-masing. Artinya dengan keberagaman agama yang ada di Indonesia, masing-masing agama merasa mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Karena kita tinggal di Indonesia, bukan hanya Islam saja, tapi ada juga Kristen, ada Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi kalau masing-masing umat beragama ini dengan mensyukuri nikmat itu melaksanakan ketaatan agamanya, maka akan ditambahlah nikmat Allah itu kepada bumi Indonesia. Bukan hanya dari langit, tapi juga dari bumi akan tumbuh segala macam sesuatu keberkahan yang ada di negara kita. Mensyukuri nikmat kemerdekaan. Yang kedua, kita selaku umat Islam, jadi penyuluh sekaligus melaksanakan tugas dakwah. Di antaranya adalah bagi kita ini melaksanakan ada angka 17 yang berikutnya. Kalau tadi kan 17 Agustus nih ceritanya mensyukuri nikmat kemerdekaan. Jadi hikmah di balik 17 itu. Iya, ada lagi angka 17 yang lain, yaitu 17 rakaat. Kita melaksanakan ibadah sholat. Jadi penyuluh selain menjadi corong dari pemerintah juga melaksanakan sholat di waktu dengan sebaik-baiknya, mengajak warga masyarakat, mengajak warga seluruh rakyat Indonesia dengan kapasitas masing-masing kita untuk semakin meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi kita umat Islam, melaksanakan sholat yang 5 waktu, untuk melaksanakan selain ketaatan juga mensyukuri nikmat kemerdekaan. Itu 17 Agustus ada 17 rakaat. Yang ketiga ada angka 17 lagi nih bagi kita selaku umat Islam, ada 17 Ramadan. Apa itu? Peristiwa turunnya Al-Quran. Ternyata dalam Al-Quran sendiri pun juga ada namanya surat Al-Balad, negeri. Karena Islam mengajarkan hubbul watani minal iman, cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Karena kita sadar perjuangan kemerdekaan Indonesia ini dulu diperjuangkan juga oleh tokoh-tokoh Islam yang mereka itu bukan hanya mengorbankan keringat, tapi mungkin juga air mata, tenaga, keluarga, darah, bahkan nyawa yang mereka korbankan untuk meraih Indonesia merdeka ini. Maka ketika merdeka ini kita syukuri, paling tidak kita selaku umat Islam dengan yang 17 rakaat dan juga melaksanakan mengamalkan yang 17 Ramadan, maksudnya adalah peristiwa turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Kemudian ada 17 lagi yang lain nih, satu lagi nih. Ada 17 tahun. Maksudnya apa? Bagi anak-anak kita generasi muda yang umurnya 17 tahun, kita bimbing mereka supaya dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan ini mereka tidak melaksanakan pernikahan dini. Ini kan terkait dengan program pemerintah juga, supaya mereka jangan menikah dini di angka 17 ke bawah, tapi kalau bisa 19 tahun ke atas. Jadi sekaligus melaksanakan program-program pemerintah. Kenapa? Karena kalau seandainya nanti terjadi pernikahan dini, itu bakalan agak sulit bagi mereka dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, Efeknya untuk stunting dan lain sebagainya. Ada stunting, mungkin ada mohon maaf nih, keguguran atau darah dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita wanti-wanti anak-anak kita, keluarga kita dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan 17 Agustus ke-79, kita wanti-wanti kepada mereka jangan melaksanakan pernikahan dini. Kalau bisa pernikahan yang memang sudah diatur undang-undangnya oleh pemerintah 19 tahun ke atas dan seterusnya. Jadi 17 Agustus ini bukan hanya kemerdekaan, ada 17 rakaat, ada 17 Ramadan, ada 17 tahun bagi anak kita. Ada lagi Ustaz, boleh nambah Ustaz? Ada lagi nih, bahwasanya demi untuk keutuhan keluarga, kita ini di KUA kan, untuk kebutuhan keluarga nih, aku dan kamu satu tujuan, 17 juga. Oh. Ya, satu tujuan, 17 juga. Jadi lu cocok lagi. Dan lain-lain. Saya pun sebenarnya kalau dari angka 17 Ada lagi. Ada Sat. Berharap gimana program kita bisa 17. Masih ada lagi 17. Ini cerita angka 17. Lagi luar biasa Sat ya. Ya, mungkin ada tambahan Pak Bian 17. Enggak ada juga habis ya.
Baik, mungkin Ada 17 Agustus, hari lahiran saya. Promosi sekalian. baik, alhamdulillah kita mendapatkan manfaat dari podcast kita ini tentang bagaimana mensyukuri kemerdekaan. Tadi sudah menyampaikan bahwasannya yang paling kita syukuri adalah kebebasan kita dalam beragama. Kita ibadah, tidak tertekan, saling menghormati satu sama lain. Kemudian lahirlah dari kemerdekaan ini juga yang namanya dengan moderasi beragama. Kemudian tadi angka-angka 17 sudah disebutkan. Wah, banyak tadi. 17. Tetap kita harus menjaga nama baik dari angka 17 Agustus tadi, Ustaz ya. Kemudian 17 dengan kaitan ibadah kita bagi orang seorang muslim. Kemudian 17 juga Ramadan, tentang bagaimana dulu turunnya Al-Quran. Kemudian 17 itu kita mengingatkan kepada kita yang masih remaja ini mesti terlalu rentan untuk menikah, Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kesimpulan saya bertanya lah dulu kepada satu-satu kepada kita yang ada di sini. Kira-kira saya urut aja dari sini dulu. Ibu Sri, kalau ingat 17-an dulu, apa yang pernah Ibu ikutin? Itu dia. Perlombaan 17. Masa-masa lalu ini kisah dulu. Kalau Ibu, Tanda mensyukuri kemerdekaan. Dulu masa musim kolonial ya kita ada permainan tarik tambang. oh tarik tambang. Ya. Berarti kuat ibu ya dari Kuat juga. Tarik tambang Ibu ya. Iya, tarik tambang. Iya. Kalau Ibu Nur sendiri, kegiatan 17 kenapa perlombaan? Dulu ya masih namanya orang tua di Kemenang. Mm-mm. Itu ada pertandingan untuk anak Kemenang. Nah saya ikut lomba lari, juara 2. Luar biasa kemerdekaan Bang. Apa ya? Bawa Saya dalam Gula sendok. jatuh. Nah itu juga ada juara 2 juga. Iya, Nah, selamat. jadi sepertinya bangga memang jadi ya. Iya, kita bangga. Iya dengan kemerdekaan bangsa Indonesia ini karena lebih bebas kita. Iya kan. Nah itu Banyak permainan. harus iya betul banget permainan. Sementara sekarang kita lihat apa anak sibuk dengan Gadget dan jam. Iya, betul. Jadi rindu dengan Rindu masa-masa kita. dulu itu rindu sekali. Kan kalau kita di sekolah SD kita kan masuk aja kan. Di senang, memang mental ya, tadi ya Iya. ingat ya. Oh, karet ya. Main karet. Alhamdulillah masih ada pemain seperti ini rupanya. Ingat pada masa kita dulu masih SD di sekolah, masih kan. Iya. Tadi Bu lomba bawa lari guli ya. Iya. Satu lagi sama lomba lari. lomba lari ya. Alhamdulillah spesialis juara. Dua. Anak-anak itu disuruh ikut kan. Masya Allah. Baik. Berarti keluarga besar Iya kemudian betul. agama ya. Sampai dengan sekarang. Iya. Iya. Menjaga. Jadi Ternyata keluarga besar kemudian agama. Baik, kalau Kak. mengingat dulu kencang juga larinya. Iya, juara 2. Asal tidak lari dari Baik, saya ke Bu Prida, Ibu Prida, apa yang Ibu ingat dulu waktu masih kecil atau mungkin gadis, perlombaan apa yang mungkin pernah Ibu ikutin selama 17-an? Panjat pinang. Kalau saya enggak banyak pinang. Tapi kalau saya ikut lomba lari goni, masuk ke dalam goni. Goninya Ibu bawa lari atau Ibu masuk di dalam? Nanti kalau lari menang saya Betul, jadinya. betul, betul. Tapi kalau masuk ke dalam akhirnya saya tergulung-gulung tersungkur di gulung sama goninya gitu karena Iya, waktu iya, itu iya. badannya kecil nggak seperti sekarang. Sekarang udah merdeka ya. Iya, udah merdeka. Baik, terima kasih Bu untuk goni tadi ya. Saya ke Bu Nurul pernah apa dulu mengikuti perlombaan semasa 17-an waktu kecil mungkin yang Ibu ingat? Apa ya Ustaz ya? Heeh. Saya jarang ikut-ikut acara. Sekarang menikmati Menikmati kemerdekaan. Tapi aja. Iya, iya, iya. Iya, waktu kalau pernah waktu kelas 2 sana nih Ustaz ikut lomba guli juga, tapi nggak menang Ustaz. Yang penting Jadi nggak ada prestasinya. ya, tapi kebersamaan Iya. kita sebagai mengambil peran dalam memaknai kemerdekaan. Iya, betul. Bersyukur sekali, luar biasa. Kalau Ibu Nurhalim apa Bu? Kalau saya dulu lebih ke SD ya Ustaz. Kalau Hmm. SMP SMA nggak pernah lagi. Hmm. SD lomba guli sama masukkan paku ke botol. Hmm. Nah, itu sih dulu. Iya ya. Iya, dulu. Alhamdulillah. Paling nggak punya kenangan ya bisa Iya. berceritanya. Nah, kalau boleh nih? Kalau saya kayaknya nggak pernah. Oh. Nggak pernah ya? Nonton aja menjadi lah, nonton aja menjadi. Menikmat aja. Iya, jadi sama religi kayaknya ini satu-satunya di Indonesia ini. Iya. Kecil, orangnya pendiam di rumah aja, jadi nggak terlalu. Dia yang sama religi, beliau yang mengakuinya, kamu tidak mengakui.
Baik, terima kasih. Tidak pernah tapi bangga ya dengan kita ya. Tidak terasa sudah 79 tahun. Kalau Karena sosok yang sendiri, lebih aktif kakaknya kalau waktu itu ya kan. sosoknya bagaimana? Nungguin ya. Kalau saya banyak. Banyak nih. Lomba kerupuk, Ah. lomba masukkan pensil dalam botol. Zaman dulu, kemudian lomba apa ngambil koin, makan koin itu dari Oh, jeruk. iya. Banyak lah, saking banyaknya pun aku jadi panitianya. Pokoknya ya gembira-gembira aja. Itu juara 1 dan 1 peserta saja. Iya. Baik, alhamdulillah. Kita yang beli hadiahnya, kita yang dapat. Akhirnya untuk diri sendiri ya bagus. Ustazah gimana? Pernah Ustaz ya? Wah, itu pastilah. Paling tidak aku paling suka nanti kalau 17 Agustus itu lombanya lomba main truk gembira. Suka kali itu. Iya ya. Dari aku kecil dulu itu suka kali itu. Juara umum ini. Luar biasa. Gembira. Sampai sekarang asal kemenang awalnya begitu. Baru yang kedua itu lomba panjat pinang karena badan awak main juga. Biasanya aku paling bahu sakit kan, habis bahunya. Udah awak kena oli, saya badan gemuk, berlumut badan itu semua. Tapi tetap karena Kemerdekaan itu harus semangat. Belum ada perjuangan kita itu belum ada apa-apanya. Walaupun sakit badan, orang dulu tuh keluarga hilang, harta hilang, badan itu lupa, mati. Biasanya cuma gitu, tapi itulah yang kita rasakan. tetap senang Ustaz ya. Demi menyikapi kemerdekaan kita. Masya Allah. Kalau saya Ismail mungkin pernah atau sama kayak Bu Lady. Betul juga. Kalau saya paling banyak perlombaan. Wah, lebih banyak dari Sofian. Lebih banyak lagi. Berarti panitia juga. Termasuk juga. Lomba paling mengajar. Ya, semua bisa diikuti. Itu banyak perlombaannya. Banyak ya. Tapi nggak bisa diceritakan saking banyak. Nggak bisa sangat banyak. Artinya mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Perlombaan apa saja kita ikuti. Tapi nggak pernah menang. Kalah terus. Kalau panjat pinang Ustaz? Hah? Panjat pinang? Pernah juga. Tapi nggak bisa naik ke atas. Itu dia yang itu. Oke, terakhir demi keadilan dalam kemerdekaan ini. Makanya ada Ustaz Heri juga. apa Iya, yang demi diposnya. keadilan. Iya. Demi keadilan. Kalau saya dulu, Ah. saya Reci dan teman-teman podcast, dulu paling suka saya makan kerupuk. Oh. Tapi makan kerupuk nggak boleh pakai tangan. Kalau saya nggak penting menang yang penting makan kerupuk. Saya ambil, panitia nggak boleh dipegang. Yang penting wayang. Ya, orang mikirnya menang, saya mikirnya Iya. Ya, gitu saya. Iya. Itu kenapa? Saya memaknai kemerdekaan itu dengan kenyang. Kenyang. Bukan hadiah kan? Iya, iya. Iya, iya. Masya Allah luar biasa. Baik sahabat religi dimanapun Anda berada dan kita semuanya yang hadir di majelis ini, kembali ke pembahasan kita bahwa tadi makna kemerdekaan sudah disampaikan, kemudian mensyukuri yang sudah disampaikan. Bahkan kita sudah bercerita bagaimana kenangan-kenangan kita dulu dalam menyambut kemerdekaan atau di hari hanya. Maka kemudian izinkan sebelum kita tutup kita meminta kepada Ustaz Sofyan untuk menyimpulkan dari kegiatan podcast kita pada tanggal 16 Agustus 2024 ini. Silakan, Ustaz. Baik, seperti yang tadi sudah sama kita dengar bahwasanya kemerdekaan itu kan kebebasan kita dari penjajahan, dari tekanan, dari ketergantungan orang lain. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya jangan sampai kita salah dalam memaknai dan memeriahkan kemerdekaan. Kita bisa bergembira, kita bisa meriah, mengikuti lomba segala macam, mengenang perjuangan kemerdekaan yang lalu. Tapi jangan sampai kita malah melupakan bahwasanya itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari segi jasmani kita dapat, dari segi rohani juga kita tentunya lebih dapat lagi. Kita bergembira atas hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sih kalau misalnya saya, kalau yang lain boleh tambahan Pak Ustaz Maid. Ya. Terus Ismail ada menambahkan? Saya begini, kita berharap negara kita yang sudah 79 tahun merdeka ini kan dalam usia yang sudah Tidak muda ya. tidak muda. Kita berharap negara kita ini bisa semakin baik, semakin maju, serta menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mudah-mudahan Indonesia tetap aman, Indonesia tetap jaya, dan barokah berlimpah kepada bumi negara Indonesia yang kita cintai. Itu saja Pak. Baik, alhamdulillah saya kira itu adalah kesimpulan memang
hasil dari apa yang kita rasakan, dan kita juga berharap bahwa kedepannya bahwa nikmat kita bekerja ini bukan hanya kita yang merasakannya, anak cucu cicit kita nanti bisa lebih menikmatinya lagi dalam kemerdekaan. Maka dari itu sahabat podcast religi di mana Anda berada, mari sama-sama di usia negara kita yang sudah 79 tahun ini kita sama-sama memaknai kemerdekaan dengan mensyukuri, menjaga nama baik Indonesia di kancah Indonesia sendiri maupun di internasional. Bahkan juga paling tidak kemerdekaan ini membuat kita nyaman ibadah, ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kami tutup dengan mari sama-sama kita rawat bumi, tebarkan moderasi karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Sekian saja dari kami podcast KUA Kecamatan Rambutan bersama penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Padang Hilir mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-79 untuk negara Indonesia. Semoga menjadi baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.